World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Pada tahun 2021 ini mengambil tema Commit to Quit yang berarti komitmen untuk berhenti merokok. Seperti yang kita ketahui bahwa merokok adalah penyebab kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular yang dapat dicegah. Oleh karena itu penggunaan tembakau dalam segala bentuknya menghasilkan masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara prioritas. Di Indonesia sendiri, permasalahan tentang rokok tidak hanya menjadi beban kesehatan, akan tetapi juga menjadi beban ekonomi negara. Seperti apa detailnya kita akan bahas pada episode spesial UB Talk Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sahabat UB TV, senang sekali saya Khairunisa kembali hadir menyapa Anda dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Tentunya kami selalu menghadirkan beragam tema menarik untuk kita perbincangkan bersama untuk memperoleh informasi. Nah, tema perbincangan kita hari ini yaitu tentang World No Tobacco Day, Commit to Quit. Bersama dengan 4 narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Tri Wahyu Astuti MKes, SPPK. Beliau merupakan dosen FKUB dan juga dokter spesialis paru konsultan RSSA. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Dr. Sastia Rahma SPP. Beliau merupakan dokter spesialis paru RSSA. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Fitri Indahsari SPP. Beliau merupakan dokter spesialis paru di RSSA. Dan juga Dr. Jimmy Akbar. Beliau merupakan PPDS paru RSSA UB. Langsung saja kita sapa 4 narasumber kita hari ini. Halo, selamat pagi dokter semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat pagi. Pagi dok. Sehat, alhamdulillah. Nah, kita mau langsung berbincang dok mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini nampaknya menarik sekali karena melihat data dan juga artikel yang banyak menceritakan bagaimana terkait dampak dari merokok dan sebagainya. Nah, pertanyaan pertama akan ke Dokter Astuti. Nah dok, kenapa sih Hari Tanpa Tembakau ini perlu diperingati? Gimana sih dok sejarahnya dan apa sih pentingnya ada peringatan ini? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Seperti tadi disampaikan di awal ya oleh Mbak Nisa pada pembukaan, penting sekali peringatan No Tobacco Day ini. Sejak 2008 sebetulnya WHO itu sudah mencanangkan global epidemic tobacco. Itu ada empower, jadi M itu adalah monitoring, kemudian P itu adalah protect, jadi memproteksi, upaya-upaya proteksi, kemudian yang O itu adalah offer, menawarkan, termasuk salah satunya adalah kegiatan ini menawarkan kepada para perokok untuk stop merokok. Yang W adalah one, jadi mengingatkan kembali ya tentang bahaya merokok, selalu diingatkan. Kemudian yang E adalah enforcement terhadap aturan-aturan, regulasi-regulasi terhadap maraknya penggunaan advertise rokok kita rasakan sekarang. Nah itu di-enforce lagi larangan-larangannya. Kemudian yang terakhir adalah upaya untuk meningkatkan cukai rokok. Jadi tax itu adalah sejak 2008 WHO itu komit. Kemudian dalam setiap kali kegiatan selalu ada peringatan-peringatan, tujuannya seperti itu, offer to quit ya, untuk pada semua pengguna rokok. Tahun lalu temanya berbeda ya, dari tahun ke tahun temanya berbeda. Tahun lalu mengingatkan kita kepada penggunaan rokok pada kalangan muda. Sementara saat ini adalah commit to quit. Nah, menurut saya commit to quit itu tidak hanya saja untuk pengguna, tetapi komit untuk semua penentu kebijakan juga untuk stop merokok. Upaya demikian Mbak Nisa. Iya, kalau di Indonesia sendiri juga
juga dilaksanakan atau dirayakan mulai 2008 atau berbeda, Dok? Ya, benar sekali Mbak Nisa. Jadi pelaksanaan upaya berhenti merokok atau khususnya problem merokok ini memang di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan ya. Kalau kita tahu aturan-aturan tentang rokok masih diskusinya panjang, tetapi kami dari organisasi profesi khususnya Pulmo PDPI tidak henti-hentinya Dokter Paru untuk mengingatkan bahwa ada peringatan Hari No Tobacco Day ini, gitu. Jadi harapannya dengan memperingati ini masyarakat, penentu kebijakan aware akan pentingnya stop merokok karena seperti tadi disampaikan banyak sekali resikonya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Astuti. Kita akan berbicara dengan Dokter Sastia. Nah, Dok, melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Dokter Astuti terkait temanya adalah commit to quit. Ini adalah konsekuensi yang tidak hanya oleh para perokok, tapi para penentu kebijakan. Kenapa sih harus mengambil tema itu di tahun ini? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Ya, tema untuk tahun ini spesial yaitu commit to quit, di mana kita harus membantu para perokok untuk berkomitmen. Berkomitmen itu apa? Untuk berhenti merokok. Salah satunya adalah dengan cara kita mengedukasi masyarakat bahwa kita bisa loh berhenti merokok dengan cara apa? Dengan cara ada usaha-usaha untuk berhenti merokok. Gitu Mbak Nisa. Iya, kalau saya baca beberapa artikel juga mengatakan ketika ada anjuran untuk berhenti merokok tanpa diadakan pendampingan rasanya sulit sekali. Itu kenapa ya Dok ya? Akhirnya ada campaign yang dikeluarkan WHO seperti ini. Silakan Dokter Sastia. Betul, bukannya tidak mungkin kalau seseorang perokok atau perokok ingin berhenti merokok sendiri bisa, tapi effortnya lebih. Kalau ada dukungan dari orang sekitar atau dari bantuan dari tenaga medis atau rumah sakit, itu akan sangat membantu mempercepat dan effortnya akan sedikit berkurang. Bukannya tidak bisa sih, tapi akan memudahkan orang kalau ada bantuan atau dukungan dari orang sekitar. Oh gitu, baik. Tadi dokter juga sempat menyampaikan ada edukasi, berarti keluarga juga ikut dilibatkan ya Dok? Betul sekali, keluarga juga harus, bukannya boleh diikutkan, tapi harus terlibat dan harus ikut mendukung orang yang merokok tersebut. Oke, wah ini menarik sekali. Baik, terima kasih Dokter Sastia. Nah, kemudian saya lanjut ke Dokter Indah. Nah, kenapa sih Dok sampai ada tema terkait commit to quit di dunia sendiri, bagaimana banyaknya perokok, kemudian terutama di Indonesia? Apakah ini sampai memberikan efek yang signifikan terhadap masyarakat? Silahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi begini, sebenarnya sejarahnya dulu, rokok, saya menjelaskan tentang sejarahnya dulu ya. Jadi rokok itu pertama kali datang di Indonesia itu pada saat penjajahan Belanda sekitar 2 abad yang lalu. Nah, waktu itu rokok itu hanya dikhususkan untuk kaum bangsawan. Tetapi lambat laun ternyata rokok bisa dikonsumsi oleh warga Indonesia, masyarakat kita seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri untuk fenomenanya yang jelas itu dari tahun 2016 menurut WHO ternyata Indonesia itu peringkat pertama se-Asia Tenggara. Ya, terus dari Riskerdas, kalau tidak salah Riskerdas ya 2018 ternyata di Indonesia itu peringkat pertama juga masih didominasi oleh pria sekitar 76,2% dan provinsi tertinggi itu ada di Jawa Barat. Nah, itu fenomena dulu di Indonesia yang sekarang ini saat masih ada, dan ini tentu saja membuat pemerintah itu akan merasa wah kalau semakin diteruskan, semakin dibiarkan tentu akan membuat generasi yang baru-baru yang pria-pria itu akan makin ingin merokok begitu ya, karena memang ada efek dari merokok itu yang menyenangkan seperti itu ya. Jadi ya kita lihat di Indonesia saja ya, kita lihat di dunia ya mungkin akan lebih tinggi lagi kalau kita lihat jumlah dari perokoknya, sedangkan kalau di Indonesia sudah segitu karena juga kita sendiri juga produsen dari tembakau begitu ya, jadi gampang sekali kita konsumsi walaupun itu mungkin bentuk rokok tidak harus rokok yang dibakar ya, tetapi juga ada salah satunya tembakau yang dikunyah yang pada zaman dulu orang yang bilang tuh minang ya, itu juga akan pengaruh ya. Kemudian apalagi sekarang ada rokok elektrik juga itu
Ya, seperti Baik, itu. terima kasih Dokter Indah. Nah, ini tadi penyambung yang disampaikan oleh Dokter Indah. Saya ke Dokter Jimmy. Tadi dikatakan ada efek merokok yang menyenangkan gitu, tapi ada sisi bahayanya tentunya, Dok. Apa sih sebenarnya bahaya dari merokok? Silahkan Dokter Jimmy. Ya, terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Jadi menyambung dari Dokter Indah tadi, jadi untuk berbahaya rokok apa itu sangat banyak. Ya, jadi merokok itu dia bisa menyebabkan beberapa macam kelainan. Jadi yang pertama dari bisa menyebabkan suatu keganasan atau malignansi. Itu dimana keganasan mulai dari dia proses masuknya si asap rokok itu dari mulai oral ya, dari mulut itu dia bisa menyebabkan suatu kanker daerah mulut, daerah oral, lalu terhisap ke bawah ke daerah esofagus juga bisa menyebabkan suatu keganasan daerah esofagus, laring. Lalu tentunya yang paling sering dibahas adalah kanker paru tentunya, seperti itu. Dan asam rokok itu ada beberapa senyawa yang dia masuk dalam sistemik dalam darah, dan dia dapat juga menyebabkan suatu kelainan darah atau malignansi darah, yaitu leukemia. Lalu juga pada wanita itu juga terdapat pembahasan di jurnal terbaru itu adalah menyebabkan keganasan di daerah rahim. Lalu pada wanita itu juga menyebabkan yang pertama dia menurunkan fertilitas pada wanita. Yang berikutnya adalah menyebabkan pada waktu kehamilan itu yang pertama berat bayi lahir rendah. Yang kedua adalah kelainan kongenital pada janin. Ya, jadi ya begitu berbahaya. Itu yang malignansi, yang keganasan. Yang berikutnya, yang bukan keganasan juga banyak, Mbak Nisa. Jadi yang pertama bisa infeksi pada paru. Infeksi pada paru bisa dibedakan yang akut dan kronis. Akut itu yang jangka pendek, kronis yang jangka panjang. Infeksi pada paru yang akut itu bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia juga yang pada saat ini masa pandemi ini juga salah satunya adalah pneumonia COVID, seperti itu. Yang berikutnya bisa menyebabkan infeksi yang memudahkan suatu infeksi yang kronis, salah satunya adalah tuberkulosis atau TBC, seperti itu. Lalu untuk yang kasus yang non infeksi bisa terjadi suatu kelainan pada paru yaitu PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis atau COPD. Seperti ini banyak sekali Ya, Dok. Berbahayanya. Padahal merokok itu berbahaya, tapi masih saja dilakukan oleh masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa untuk mengenai bahaya merokok dan apa dampaknya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ubi Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai tema World No Tobacco Day pada tahun ini, itu Commit to Quit, dan juga dijelaskan mengenai bahayanya merokok itu seperti apa. Lalu bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Apakah pemerintah sudah campur tangan untuk membuat suatu regulasi, dan bagaimana dari profesi dokter sendiri untuk menanggulangi semakin banyaknya para perokok di Indonesia? Langsung kita berbincang dengan Dokter Astuti. Bagaimana nih, Dok? Ya, baik Mbak Nisa. Jadi sebetulnya di tingkat nasional pemerintah kita sudah ada peraturan-peraturan terkait penggunaan tembakau. Walaupun ini dalam tataran implementasinya harus kita kawal dan perlu ditingkatkan lagi performanya. Di tingkat, saya pernah dilibatkan di tingkat pemerintah kota itu juga membuat peraturan wali kota ya terkait dengan ruangan-ruangan yang harus bebas rokok. Jadi gitu, dan ada tempat tersendiri yang digunakan untuk perokok. Kalau kita lihat sekarang kan ada ruangan-ruangan yang memang disediakan untuk para perokok. Sehingga kalau misalnya para perokok itu melanggar, tidak melakukan proses merokoknya itu di tempat khusus, ya tentu saja ada
sanksi gitu. Sanksi gitu. Nah, ini yang kita mungkin ada baiknya mengawal untuk penegakan law enforcement itu diberlakukan dengan baik gitu ya. Kemudian di tingkat Kementerian Kesehatan juga sudah membuat course atau pelatihan-pelatihan, kemudian membuka sebanyak-banyaknya klinik upaya berhenti merokok di center-center layanan kesehatan, dan ini melibatkan organisasi profesi, dalam hal ini Persatuan Dokter Paru Indonesia juga melibatkan itu dalam mengemas bagaimana sih klinik upaya berhenti merokok itu diberlakukan. Nah, juga ada hotline. Hanya saja ini memang masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh para perokok ya. Nah, ini juga perlu ke depan untuk dikemas lebih bagus lagi, menarik supaya ada engage dari para perokok. Iya, mungkin menarik nanti suatu saat kalau dokter berkenan juga menyampaikan ke pemerintah bikin komunitas untuk yang anak muda, mungkin nanti lewat sosial media seperti itu dok. Kan nampaknya engagementnya lebih seru nih kalau memang terwadahi seperti itu. Betul sekali. Iya, tapi menarik. Baik, selanjutnya kita ke Dokter Sastia. Nah, tadi sempat dijelaskan Dokter Astuti juga regulasi pemerintah sudah sedemikian rupa, tapi kok masih ada aja orang yang merokok. Apa mungkin masyarakat belum tahu dok kandungan yang berbahaya itu loh apa sebenarnya, kok sampai mereka ya santai aja merokok? Silakan dok. Iya, betul Mbak Nisa. Jadi masyarakat kita itu lebih terpengaruh oleh iklan, karena kan image di masyarakat kan kalau merokok tuh keren, cool. Mereka bilang belum cowok kalau belum merokok gitu. Kalau nggak mau merokok bahkan bilang kayak cewek banci dan lain sebagainya. Padahal saya perlu mengingatkan kalau di iklan nggak ditulis tuh bahaya rokok begini-begini, cuma ditulis tulisan kecil gitu di bawah lagi. Padahal bahayanya adalah dalam satu batang rokok ya, itu ada terkandung 4.000 zat berbahaya. Dari 4.000 itu ada 400 sekian yang sangat berbahaya. 400 sekian itu ada 40 sekian yang bisa menyebabkan kanker. Wah, kanker bisa macam-macam, kanker mulai ujung kepala sampai ujung kaki, kanker otak, kanker tulang, kanker paru, kanker ginjal, kanker macam-macam. Nah, misalnya aja yang terkenal adalah karbon monoksida atau CO. Nah, karbon monoksida ini biasanya ditemui pada asap sepeda motor. Jadi kalau kita nyalain motor tuh dari knalpotnya keluar karbon monoksida. Itu sama dengan asap kandungan yang ada di dalam satu batang asap rokok. Kemudian ada lagi namanya kadmium. Nah, kadmium itu biasanya ada di dalam aki mobil. Jadi bayangkan biasanya ada di aki mobil, kita hisap. Ngeri dok. Kemudian ini betul ada lagi namanya nikotin. Nah, ini yang terkenal karena memang dari nikotin inilah yang menyebabkan orang itu ketagihan. Jadi kepengen lagi gitu ya. Kalau ketagihan belajar sih, kalau mahasiswa udah bagus ya, kalau bisa ada zat yang bisa membuat ketagihan belajar itu bagus. Tapi kalau ini enggak, ketagihan merokok. Jadi bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok yang berbahaya itu sangat banyak Mbak Nisa, dan jangan terpengaruh dengan iklan di TV yang bilang kalau merokok itu keren. Ya ketika di TV orangnya ganteng ya, merokok keren sih, nanti kalau sudah sakit nggak keren deh, percaya deh. Benar. Iya, ini mungkin sekalian nitip ke Dokter Astuti, nanti kalau ada pertemuan dengan pemerintah juga mungkin iklan ini juga bisa dikontrol dok, karena kan ya seperti yang Dokter Indah bilang tadi, bahwa iklannya itu menunjukkan ada prestasi malah sebelum rokok dan setelah merokok. Ini menarik sekali dok untuk dibahas berikutnya. Baik, kita selanjutnya ke Dokter Indah. Oh ngapunten, tadi dari Dokter Sastia. Kemudian terima kasih ke Dokter Sastia. Selanjutnya ke Dokter Indah mengenai dok, sebenarnya lebih berbahaya mana orang yang merokok biasa sama orang yang pasif gitu. Jadi kayak dia nggak merokok sih, tapi sering, mungkin karena ayahnya atau mungkin saudaranya, tapi dia nggak pernah merokok. Bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi untuk perokok sendiri itu sebenarnya dibagi ada tiga klasifikasi ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu. Jadi yang pertama itu ada perokok aktif. Jadi perokok aktif itu orang yang merokok langsung, kemudian uapnya itu asapnya dihisap sendiri, bahkan
misalkan efeknya dari merokok itu dihisap sendiri. Nah, kalau perokok pasif itu orang yang tidak merokok tetapi ikut menghirup asap rokoknya dari orang yang merokok. Nah, sedangkan ada lagi istilah namanya third hand smoker. Jadi orang itu tidak menghirup asap rokok dari orang yang merokok tetapi ikut terkena efek racun dari rokok yang dihirup oleh orang yang merokok yang menempel misalkan di baju atau mungkin di tangan. Nanti setelah bapaknya merokok di luar gitu ya, bapaknya merokok di luar rumah, terus setelah merokoknya habis dia masuk ke rumah, dia pegang anaknya misalkan. Nah, pegang anaknya, dia timang-timang, dia gendong. Nah, itu kan asap yang dari tangannya bapaknya kan bisa kena ke anaknya. Itu terus bisa misalkan dia mau makan atau apa kalau tidak cuci tangan. Nah, itu salah satu bahaya dari third hand smoker. Nah, kalau di antara ketiga itu mana yang lebih berbahaya? Sebenarnya semua pasti berbahaya ya Mbak Nisa, tapi yang lebih besar harusnya memang yang merokok perokok aktif, karena orang itu pasti akan menghisap langsung efek-efeknya gitu. Tetapi memang yang perokok pasif pun jadi perbandingannya bisa 3 banding 2 banding 1. Artinya 3 lebih berbahaya pada perokok aktif, 2 lebih berbahaya pada perokok pasif, dan 1 itu berbahaya pada third hand smoker. Jadi kadang itu kan masyarakat juga beranggapan suami saya sudah merokok tapi di luar kok saya masih aman. Oh enggak, jadi jangan salah gitu, bisa kena efeknya bisa nanti, enggak langsung gitu. Memang mungkin kalau dibandingkan lamanya nanti yang kena efek pasti yang bapaknya duluan misalkan yang merokok, tapi nanti tunggu 10 tahun istrinya, nanti 20-30 tahun lagi anaknya misalkan seperti itu. Jadi menurut saya semua tetap berbahaya, cuma kita menunggu istilahnya bom waktu ya, seperti itu bahayanya merokok. Wah, ini ilmu baru juga dok buat saya. Saya kira cuma ada 2, orang yang merokok sama yang pasif gitu. Ternyata definisinya cuma berbeda ya. Itu. Jadi kita juga tidak aman sebenarnya ya Mbak ya. Karena kita tidak tahu, kita berhadapan dengan orang yang perokok juga. Bener juga. Saya kepikiran ini loh dok, tukang laundry. Kalau bajunya merokok kan ada efek risiko. Baik, terima kasih dokter Indah. Selanjutnya saya ke dokter Jimmy. Nah dok, udah tahu ya tadi kandungan dari rokok sendiri itu mematikan mungkin, terus memberikan efek negatif bahkan ke orang lain juga. Tapi ke orang masih ngerokok, ini apakah ada sesuatu yang membuat mereka sulit berhenti? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Ya, jadi untuk kesulitan dari berhenti merokok itu sebenarnya ada faktor 2, ya, yaitu yang pertama dia faktor fisiologis, ya. Lalu yang berikutnya adalah faktor dari komunitas sekitar. Komunitas sekitarnya, ya, jadi atau lingkungan, ya. Jadi yang pertama dari faktor fisiologis itu yang dimaksud apa? Jadi yaitu yang tadi yang disinggung oleh Dr. Sastia, yaitu adalah adanya nikotin. Gitu. Jadi intinya adalah senyawa nikotin itu dia yang berefek ketagihan. Dia membuat suatu kenyamanan, suatu rasa percaya diri yang meningkat, atau juga bisa membuat mood dia menjadi lebih baik, ya, dirasa seperti itu. Nah, ketika dia berusaha untuk berhenti, maka efek dari kita bilangnya withdrawal seperti itu, efek ketagihan seperti itu. Jadi yang membuat dia sulit untuk berhenti atau mencoba berhenti. Lalu yang berikutnya adalah dari efek lingkungan atau sosial. Itu misalkan seperti ini. Jadi perokok ini dia sudah mencoba berhenti, lalu selanjutnya dia ketemu dengan lingkungan yang mendukung dia untuk merokok, atau teman-temannya dia seorang perokok berat atau beberapa komunitasnya perokok berat, dia akan cenderung memaafkan dirinya sendiri untuk dia, ya, 1 aja enggak apa-apa. Besok nongkrong lagi sama temennya 1-2 enggak apa-apa. Nah, akhirnya terus berkelanjutan. Maka itu juga mengalami kesulitan dari berhenti karena efek lingkungannya si perokok itu sendiri. Gitu. Yang kedua dari lingkungan adalah faktor kebiasaan atau faktor di mana aktivitasnya terjadwal. Katakan dia biasanya sarapan atau makan siang. Dia makan siang biasanya lebih lega merokok. Ya, seperti itu. Yang kedua, mungkin sudah terjadwal dia bangun tidur merokok, itu ada dan sangat banyak. Jadi itu adalah juga tantangan di mana berhenti merokok itu dari faktor lingkungan atau sosial, seperti itu.
Wah, menarik ya, ternyata hanya dari diri sendiri dan lingkungan bisa berpengaruh sejauh itu ya dok. Luar biasa. Terima kasih dokter Jimmy. Selanjutnya saya kembali, nanti saya akan berbincang dengan dokter Astuti mengenai apa sih perbedaan dari rokok konvensional dan elektrik. Tapi di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya, Sobat UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Seperti yang kita tahu, banyak fenomena rokok elektrik. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang sudah tidak asing kita dengar. Bahkan ada berbagai macam rasa. Tapi fenomena ini apakah baik atau seperti apa? Dan Dokter Astuti, apakah itu menjadi satu batu loncatan bagi orang-orang yang mau berhenti merokok? Jadi kayak, ya sudah, rokok konvensionalnya dibuang, tapi beralih ke rokok elektrik. Bagaimana dok fenomena ini? Betul sekali Mbak Nisa, adanya rokok elektrik ini juga tantangan bagi kami dokter paru khususnya ya. Jadi di tingkat pemerintah memang regulasi, maksudnya dari perindustrian yang datangnya rokok elektrik itu belumlah yang ada aturan yang ketat gitu ya. Seperti misalnya tembakau ini gitu ya. Nah, di dalam di rokok elektrik itu juga ditawarkan bahwa diklaim bahwa itu nikotinnya kecil. Kemudian bisa ditambah disubstitusi oleh bahan-bahan yang diklaim juga memberikan misalnya aromaterapi, rasa-rasa itu tadi yang Mbak Nisa sampaikan. Jadi itu diklaim oleh pabrikannya ini memberikan manfaat banyak hal gitu ya. Padahal masih belum bisa dikatakan aman, dan bahkan diklaim juga bisa digunakan mensubstitusi untuk upaya berhenti merokok. Jadi tahapan untuk upaya berhenti merokok. Ya, dari organisasi profesi itu juga sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan rokok elektrik ini, bahwa itu tidaklah benar statement tersebut ya. Bahkan justru ada peluang untuk diberikan tambahan-tambahan bahan-bahan yang membahayakan, misalnya tetrahidrokannabinoid atau bahan-bahan yang berkaitan dengan narkoba seperti itu. Bisa diberikan di situ gitu ya. Kemudian nikotinnya pun juga dalam bentuk yang terekstrak, jadi lebih berat lagi gitu. Sehingga kalau tentu saja kalau digunakan sebagai upaya berhenti merokok sangatlah tidak bisa itu, walaupun klaimnya demikian ya. Tantangan selanjutnya, banyak data yang menyebutkan baik di luar negeri maupun di Indonesia terjadinya lung injury, jadi akibat rokok elektrik tersebut. Jadi itu cepat sekali terjadinya. Jadi lung injury itu bisa sampai pada pasien mengalami gagal nafas. Terkait tentu saja berhubungan dengan imunitas ya, jadi dia akan menurunkan imunitas, kemudian resiko untuk terjadinya saluran nafas itu hiperresponsif begitu. Kemudian rentan pada pengguna tersebut untuk, kalau hiperresponsif jatuhnya ke arah asma dan bahkan ke arah PPOK. Demikian. Mengerikan ya dok sebenarnya. Iya, jadi tidaklah yang seperti yang diklaim enak, ringan dan sebagainya. Iya, berarti jangan tertipu dengan rasa buah-buahannya doang nih. Ini kalau tadi dokter Sastia bilang iklannya ini yang menakutkan ini. Baik, kita ke dokter Indah. Nah dok, sebenarnya apa sih perbedaan kandungan di antara rokok konvensional sama rokok elektrik ini? Apa memang ada buahnya itu di dalamnya sampai orang-orang kok akhirnya ketagihan dan beralih ke rokok elektrik? Silahkan dok.
Terima kasih Mbak Anissa. Jadi begini, untuk perbedaan rokok konvensional maupun rokok elektrik. Jadi rokok konvensional itu sebenarnya juga ada yang dibuat dari serbu atau yang seperti langsung dari tembakau dibungkus seperti cerutu atau mungkin rokok kretek ya. Yang nanti akan membedakan dengan rokok filter. Nah, namun untuk rokok elektrik ini itu sebenarnya bahan dasarnya adalah liquid. Dia liquid yang diuapkan, bukan yang. Jadi bedanya untuk rokok elektrik itu yang dihasilkan uap. Kalau untuk rokok konvensional yang dihasilkan itu asap. Nah, untuk perbedaannya sendiri pada rokok elektrik memang dari beberapa literatur atau beberapa jurnal itu dikatakan bahwasanya yang dihasilkan itu adalah tanpa adanya karbon monoksida sama tar. Kalau di rokok elektrik, sedangkan di rokok konvensional itu pasti ada. Cuman walaupun memang tidak ada kandungan kedua itu, tetap saja ada bahan-bahan lain seperti nikotin tetap ada, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Astuti. Ya, kemudian nanti ada kandungan formaldehida yang merupakan kandungan dari logam berat. Nah, itu nanti akan berefek menjadi karsinogenik atau zat yang menghasilkan kanker juga. Ya, itu bahayanya. Memang kalau secara tidak langsung untuk menghasilkan suatu penyakit kanker misalnya yang paling parah itu tidak seberat pada rokok konvensional. Ya, tetapi kalau misalkan kita terus-terusan memakai rokok elektrik ya kita tinggal menghitung saja, menghitung lamanya dia menggunakan rokok itu nanti bisa timbul. Tetapi tentu saja ada bahayanya, kondisi yang akut, ya, artinya kondisi yang tidak usah menunggu nanti. Sekarang pun ada seperti yang dijelaskan oleh Dr. Astuti yaitu lung injury. Jadi langsung melukai dari organ paru itu sendiri. Karena kan di situ ada pembakaran juga sebenarnya. Ya ada efek panas yang dihasilkan dari rokok elektrik itu. Terus di situ ada zat-zat yang harusnya dia misalkan dikeluarkan jadi uap, dia bisa masuk ke saluran pencernaan juga. Bisa juga ke area dari mulut. Jadi sama saja bahayanya seperti itu. Ya, walaupun tidak ada dua zat itu tadi, karbon monoksida maupun tar, tetap saja sama efeknya. Seperti itu. Kalau stigma orang bilang kita berhenti merokok yang konvensional kemudian ganti rokok elektrik itu berarti salah ya, Dok? Salah, sebenarnya itu hanya pengalihan saja sih dari mereka yang sehari-hari menggunakan rokok konvensional, mengalihkan diri mereka sendiri untuk beranggapan bahwa oh enggak kok ini rokok elektrik itu lebih bagus. Walaupun dia mungkin ada memang orang itu yang menggunakan rokok elektrik itu misalkan dia tidak menggunakan sehari 3 kali gitu, tidak ya, tetapi dia misalkan dia mau kerja gitu dia menghisap 2, nanti pulang kerja dia hisap 2, misalkan nanti mau tidur hisap 2, ya sudah kita tinggal hitung aja berapa jumlahnya itu. Walaupun dia ngisapnya cuma sekali 2 kali, beda kalau rokok konvensional kan harus sampai habis baru dia dibuang, ya kan? Gitu. Jadi ya kita tinggal mengalihkan aja berapa efek yang akan dia terima. Oke, wah ngeri, saya dengernya sih langsung bergetar gitu, Dok. Wah ini semoga menjadi pencerahan juga buat masyarakat. Jadi nggak ada namanya yang lebih baik atau lebih aman, nggak ada. Semuanya memiliki dampak negatif juga. Nah, selanjutnya ini adalah mungkin juga topik yang ditunggu-tunggu masyarakat terkait bagaimana sih perokok dengan COVID-19 sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, dikatakan oleh Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI yaitu dari Dr. Agus Dwi Susanto, beliau menjelaskan bahwa seorang perokok berpeluang terpapar virus corona hampir 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan yang bukan merokok dengan beberapa alasan. Nah, ini akan dibantu untuk dijelaskan oleh dokter di sini. Yang pertama dari Dr. Astuti, dikatakan bahwa jumlah reseptor AC2 perokok lebih tinggi. Ini maksudnya bagaimana ya, Dok? Iya, baik, terima kasih Mbak Nisa. Seperti kita ketahui, ini maaf sedikit menggunakan bahasa kedokteran ya, medical term ya. Jadi untuk seseorang itu terkena COVID, jadi virus tersebut disebutnya SARS-CoV-2 itu masuk ke tubuh kita, khususnya sel-sel tertentu itu karena ada ikatan dengan reseptornya. Jadi sama dengan kalau sudah klik gitu ya, berarti dia bisa lanjut gitu. Kalau reseptor itu penerimanya dan itu dia harus cocok dulu. Nah, reseptornya dari virus ini adalah ACE2 itu ya. Nah, pada perokok ini proses merokoknya itu sendiri di dalam studinya meningkat dibandingkan dengan yang tidak merokok. Jadi reseptornya, sehingga kalau reseptornya ini meningkat, tentu saja kemampuan dia untuk
bertemu atau connect dengan virus ya itu akan lebih banyak, sehingga sangat memudahkan seseorang tersebut untuk terjangkit COVID. Belum lagi yang tadi sudah dijelaskan, pada perokok ini sistem imunnya juga turun, ya, mulai dari sistem imun secara fisikal di saluran nafas sampai dengan secara di sistemiknya sudah menurun. Jadi kemampuan untuk mucociliary clearance, jadi kemampuan bersihan di saluran nafasnya itu silianya sudah tidak bagus lagi, sehingga begitu dia masuk virus ya sudah langsung masuk begitu saja tanpa ada respon untuk bisa mengeluarkan, itu secara fisikal seperti itu. Jadi secara imunitas memang turun. Satu hal lagi yang penting pada perokok itu kan dia menggunakan tangannya ya untuk proses merokoknya ya, untuk proses merokoknya. Nah sementara di kita itu di dalam salah satu protokol kesehatan kita harus rajin cuci tangan, dan kalau cuci tangan kemudian itu juga nggak boleh pegang-pegang mulut, atau karena itu merupakan masuknya virus tersebut. Kan juga nggak pakai masker juga, gimana rokokan mau pakai masker kayaknya. Iya benar juga ya. Jadi secara teknis proses merokoknya sendiri sudah berisiko untuk seseorang itu terjangkit COVID. Belum lagi yang tadi saya jelaskan terkait reseptornya. Wah, ini Demikian, Mbak Ina. Iya, menarik sekali. Secara teknis prosesnya juga sudah bisa memantik adanya virus masuk ke dalam tubuh, apalagi yaitu berjalan dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita masih akan membahas mengenai kaitannya antara perokok dengan COVID-19 ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya pemirsa sahabat UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah, di segmen ini kita masih melanjutkan membahas mengenai keterkaitannya para perokok dengan COVID-19 ini. Tadi sempat dijelaskan Dr. Astuti bahwa secara teknis saja sudah berbahaya. Nah, kita akan melanjutkan kepada Dr. Indah. Nah, terkait disampaikan adalah ini menyangkut dengan komorbiditas. Ini maksudnya seperti apa ya, Dok? Silahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi komorbiditas itu adalah suatu penyakit penyerta. Jadi orang itu tidak hanya dia terkena misalkan COVID saja atau dia perokok saja, tetapi ada tentu penyakit penyerta yang memberatkan. Misalkan dia disertai dengan riwayat sakit jantung, ya, gagal jantung atau gagal ginjal atau penyakit darah tinggi seperti itu. Penyakit-penyakit yang lain termasuk kanker, mungkin bukan kanker paru, ya, mungkin kanker yang lain itu juga bisa menjadi suatu penyakit penyerta atau komorbid. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang akan memperberat suatu imunitas dari pasien itu. Jadi orang yang normal, imunitas itu pasti akan bergerak. Jadi dia seperti tentara. Ketika ada musuh masuk, misalkan di sini virus COVID gitu ya, dia masuk, tentunya kan tentara itu pasti akan menghalangi, akan menghancurkan bagaimana caranya supaya tidak mengenai badan kita. Nah, tetapi pada pasien dengan penyerta, dengan penyakit komorbid ini, tentaranya sendiri itu tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kesakitan duluan. Jadi belum apa-apa dia sudah lemah gitu. Jadi sehingga gampang lah itu virus masuk. Ditambah apalagi pasien itu perokok berat. Ya, karena setahu saya orang yang perokok berat itu ada reseptor yang dijelaskan oleh Dr. Astuti tadi, reseptor S2 ya namanya, itu malah semakin peka terhadap virus COVID ya. Karena virus COVID itu bisa masuk ke tubuh kita itu karena menempel pada reseptor S2. Nah, pada perokok itu S2-nya tuh malah naik ke permukaan, yang harusnya dia misalkan di dalam, tapi karena kondisinya merokok dia makin peka, makin naik ke permukaan, makin istilah bukan mengundang ya. Jadi virus tuh gampang sekali nempel, apalagi ditambah kondisi imunnya dia karena penyakit penyerta yang berat itu, tentaranya yang di dalam tubuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang benar-benar jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena memang pertahanan negaranya saja dia kalah gitu. Ya, itu yang mengapa orang dengan komorbid atau penyakit penyerta yang berat terutama yaitu harus hati-hati, benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker dan harus kalau bisa ya harus stop merokok. Nah,
Itu Langsung di follow up dok, gimana cara untuk menanamkan mindset berhenti merokoknya ini Nah, dok? iya, ini memang tergantung pertama pasti dari pribadi masing-masing orangnya ya Mbak ya. Kenapa? Karena di sini kalau pertama yakin, kalau orang itu tidak yakin aku bisa berhenti merokok itu susah ya. Kalau orang lain sudah mendorong seperti kita sudah ini loh efek samping merokok, efek beratnya seperti ini. Tapi kalau orang itu tidak yakin, aku tidak yakin bisa berhenti merokok itu susah. Jadi benar-benar dari diri perokok itu harus ada keyakinan saya bisa berhenti merokok, saya yakin saya bisa. Nah, di situ nanti kita salah satunya nanti akan dijelaskan tentang poli UBM, poli upaya berhenti merokok akan diajarkan bagaimana cara istilahnya akan membantu lah di sini membantu supaya bisa dengan keyakinan itu mungkin dikasih dijadwalkan sekarang datang ke poli mungkin 2 minggu lagi datang lagi sudah sesuai enggak dengan keyakinanmu kamu benar-benar berhenti atau enggak. Nah itu harus jujur dalam hati ya. Kemudian ya memang harus keyakinan, kemudian benar-benar harus tahu pentingnya berhenti merokok. Salah satunya nanti terhadap diri dia maupun lingkungannya, terutama keluarga yang ada di rumah. Kalau dia berhenti merokok, berarti orang di sekitarnya juga pasti akan kena efek bagusnya. Ya, seperti itu. Kemudian harus tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di sini maksudnya dia yakin dia sudah bisa melakukan, berarti dia tanggung jawab benar-benar dia kalau bisa tidak ini ya, bisa mempertahankan keyakinannya untuk tidak terpengaruh oleh terutama lingkungan. Gitu. Seperti itu Mbak. Jadi ya saya bisa berhenti walaupun ada orang ngajak misalnya karena nih faktor lingkungan kamu enggak cowok kalau enggak merokok seperti itu dia harus kekeh sama keyakinan dia harus tanggung jawab juga sama keyakinan dia dan usaha dia gitu Mbak Anissa. Baik, wah luar biasa. Semua bermula dari niat ya dok ya. Iya, niat dan dilakukan. Wah, ini bermanfaat sekali sih. Kadang udah ada keinginan tapi gak ada niat, jadi gak mulai-mulai. Mantap. Terima kasih dokter. Nah selanjutnya ke dokter Sastia. Nah kalau upaya yang dilakukan oleh RSSA Malang sendiri dan peran dari para dokter paru sendiri sudah seperti apa dok? Monggo silahkan. Oke. Dan ini sepertinya dan mungkin sama banyak dari kita yang belum tahu bahwa di Saiful Anwar, terutama ya di rumah sakit lain juga mungkin ada. Sudah ada poliklinik usaha berhenti merokok atau poliklinik UBM. Jadi di sini tidak harus orang yang sakit ya, tapi para perokok, masyarakat yang merokok, yang ingin punya keinginan untuk berhenti merokok tapi susah, itu bisa datang ke poli UBM atau poli usaha berhenti merokok di Saiful Anwar. Di poli UBM ini, nah ini banyak masyarakat yang belum tahu. Di poli UBM ini nanti akan masyarakat yang ingin berhenti merokok akan dilakukan beberapa pemeriksaan seperti anamnesis atau wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan CO analyzer atau karbon monoksida analyzer ya, dengan menggunakan alat. Hasil dari CO analyzer itu kita bisa melihat berapa banyak sih kandungan karbon monoksida pada udara yang dihembuskan pada saat bernapas. Jadi perokok itu ternyata ketika dia menghembuskan napas masih ada kandungan karbon monoksidanya. Semakin tinggi CO-nya, berarti dia makin berat derajat dia merokok. Perokoknya makin berat gitu. Kalau ringan mungkin ada kadar CO-nya tapi lebih rendah. Setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan CO analyzer, setelah itu dokter di poli UBM akan membantu orang yang ingin berhenti merokok atau pasien yang ingin berhenti merokok ini dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan konseling, mungkin ada hipnoterapi, ada juga nikotin replacement terapi seperti tadi ya. Dok, itu kan ada nikotinnya si rokok elektrik. Ya, tapi dari penelitian nikotin yang ada pada rokok elektrik tidak terbukti bermanfaat untuk membantu orang berhenti merokok. Yang disarankan adalah nikotin replacement terapi dengan patch itu bentuknya nikotin replacement terapinya dengan seperti koyo atau plester. Atau dengan lozeng atau seperti permen gitu dan lain-lain. Jadi saya menyampaikan lagi bahwa kita di Saiful Anwar di Malang ada loh poliklinik usaha berhenti merokok. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang suaminya merokok atau ibu-ibu yang anaknya merokok atau saudaranya atau temannya yang merokok dan ingin berhenti merokok, susah untuk berhenti merokok, mari datang ke poliklinik UBM Saiful Anwar. Oke, nanti ada pendampingan dan komunitas juga dok berarti. Betul sekali. Betul.
betul. Tadi kan sempat disampaikan juga bahwa komunitas ini hal yang penting juga ya dok ya, kayak lingkungan yang baru. Jadi tidak merasa sendiri, tapi ada kok teman-teman yang lain juga yang sedang berjuang bersama-sama. Siap. Buat pemirsa nanti yang ingin memang keluarganya atau mungkin dirinya sendiri bisa langsung ke RRSA, ke Poli yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sastia. Selanjutnya saya akan ke Dr. Jimmy. Nah dok, apa sih sebenarnya manfaat dari orang berhenti merokok dan adakah tips dari Dr. Jimmy kepada masyarakat? Silahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, jadi bagaimana manfaat dari berhenti merokok ya? Jadi bisa diamati dari proses tubuh, itu dari proses jangka pendek sampai jangka panjang. Jadi dari yang jangka pendek itu proses dalam tubuh apabila seseorang itu dia berhenti dalam menghisap rokok, itu dalam 20 menit pertama itu ternyata denyut jantung, aliran darah itu akan kembali menuju normal dari yang semula bertekanan tinggi, termasuk tekanan darahnya. Lalu pada 12 jam yang pertama setelah berhenti dari menghisap rokok, maka kadar dari karbon monoksida itu tereliminir dari pembuluh darah atau sistemik kita. Lalu pada 72 jam pertama setelah berhenti menghisap rokok, itu akan sistemik darah dalam sirkulasi tubuh manusia itu dia akan tereliminir, yaitu zat nikotin. Lalu berikutnya pada 1 sampai 12 bulan maka aliran darah termasuk denyut jantung dan tekanan darah itu akan mencapai kembali ke proses biovaskul normal seperti itu. Lalu ternyata pada beberapa penelitian yang meneliti bahwa efek dari 1 tahun setelah perokok itu berhenti, yang terjadi adalah terdapat pengurangan resiko dari penyakit jantung koroner apabila dibandingkan dengan perokok, begitu. Lalu untuk yang berikutnya, efek dari 10 tahun setelah berhenti merokok, menurut penelitian juga disebutkan bahwa terdapat penurunan resiko sebesar 50% apabila dibandingkan dengan para perokok. Lalu pada efek jangka panjang lebih dari 15 tahun itu untuk efek dari para perokok yang telah berhenti merokok itu apabila dibandingkan dengan para perokok akan terjadi penurunan sebesar 50% akan terjadinya dari kanker paru. Oke, wah luar biasa ya. Baik, terakhir dari Dr. Astuti terkait closing statement terhadap masyarakat terkait tema juga tentang commit to quit. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Yang saya banggakan para pemirsa UBI TV, mudah-mudahan khususnya ada perokok, kami telah berdiskusi tadi dengan Mbak Nisa hal-hal terkait seputar merokok, kemudian bahayanya, dan ada peluang untuk apabila menjalani stop rokok, ada peluang untuk menjaga kembali kesehatan ya. Kami dokter paru siap mendampingi para perokok apabila menghendaki untuk melakukan upaya berhenti merokok, karena sesuai dengan tema hari ini, dengan menyayangi lingkungan di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, apakah itu istri, anak, atau kerabat, dan kita cintai sesama juga. Saya rasa para perokok haruslah komit untuk stop rokok. Demikian Mbak Nisa dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Astuti, kemudian Dr. Sastia, Dr. Indah, dan Dr. Jimmy sudah berkenan untuk sharing hari ini. Luar biasa bermanfaat. Saya juga tadi kayak langsung terkejut, banyak hal ya yang ternyata kita belum tahu, apalagi masyarakat. Dan semoga ini juga menjadi satu hal yang membuat kita mau untuk berkomitmen berhenti untuk merokok agar kita semua bisa lebih sehat. Tak terasa 60 sudah kita bersama. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.